Oke, kita bertemu lagi. Saat ini kita akan membahas mengenai problem yang sering ditemui di sidang skripsi ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konten skripsi yang terlalu tipis. Nah, ini biasanya bikin para penguji emosi. Oke, nah ini problem yang muncul ya. Ini bahaya ini untuk para mahasiswa yang maju sidang itu. Pastikan bab 3 dan bab 4 Anda itu tidak terlalu tipis gitu loh. Jadi tulislah draft yang proper. Nah, ini pengalaman juga saya menguji itu, menemui bab 3 tim skripsi ya yang maju sidang. Bab 3-nya saya buka loh, cuman ya maksimal 5 halaman gitu ya. Bab 4-nya 7 halaman. Wah, ini gimana? Bab 2-nya malah tebal sekali. 20 lebih mungkin ya. Teori-teori di copy paste sih. Ini salah gitu. Struktur yang keliru. Strukturnya salah ini. Nah, harusnya bab 2 itu nggak usah tebel-tebel. Nah, bab 3 dan 4-nya yang tebel gitu. Karena kenapa? Karena di situ digali semua potensi Anda itu, digali, dikeluarkan, dituangkan di situ. Dan yang namanya pekerjaan penelitian semua dicurahkan di situ, dibabarkan di situ. Nah, ini kalau terlalu tipis gimana? Nah, yang pertama menimbulkan pertanyaan besar. Pasti penguji akan mempertanyakan keseriusan kita dalam melakukan penelitian dan penulisan laporannya. Ini sebenarnya niat nggak sih mas? Gitu. Tombak. Ya. Nah, cara kita mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan requirement gathering, pengambilan data, analisa data, ini kalau diulas itu panjang sekali. Nah, belum lagi chart, kita sajikan chart, proses bisnis, jadwal kerja dan sebagainya itu. Nah, membuat konten kita tuh kaya harusnya. Nah, setelah menimbulkan pertanyaan besar, penguji pasti akan meragukan skill Anda. Wah, ini nggak kompeten ini. Nah, ilmunya gimana nih? Yang pertama yang pasti ilmu Anda tentang metode penelitian itu sangat-sangat diragukan. Nah, karena kalau yang tahu metode penelitian, itu laporan penelitiannya akan sangat kaya, kontennya akan sangat kaya sekali. Nah, penguji juga senang membaca, karena banyak yang bisa dipelajari di situ ya. Gitu. Jadi jangan dianggap kita menguji ini berkeinginan untuk membantai nilai, enggak. Kami juga pertama belajar gitu, karena setiap kali pengujian skripsi itu selalu ada hal yang menarik untuk diambil jadi pelajaran. Lesson learn-nya itu banyak itu, selalu ada. Nah, yang kedua, kita juga ini berniat untuk membantu gitu, membantu mahasiswa yang maju sidang. Nah, ini kan yang maju sidang ini kan satu alma mater juga gitu. Dan sebenarnya tanggung jawab dari penguji juga untuk membuat mahasiswa tadi menjadi lebih baik gitu. Nah, makanya saya biasanya ketika memberi feedback itu saya berikan mendetail, kemudian saya kasih juga saran-sarannya. Ini dibetulkan di sini, caranya begini. Nah, jadi ada tuntunan di balik feedbacknya, di dalam feedbacknya gitu. Oke, dan itu dilanjutkan di luar. Kalau misal nanti revisi, mereka kontak saya kasih tahu, gini loh caranya, gini. Nah, atau saya kasih referensi, nah baca ini, baca itu. Gitu nggak tahu, misalnya bingung, nah, saya langsung kasih, ini loh, saya tuntun. Nah, kemudian ini yang kena tuh pembimbingnya juga. Nah, ini peran pembimbing akan ikut dipertanyakan. Semua akan bertanya, dulu bimbingannya gimana ini?
Nah, di sini skill pembimbing pun jadi ikut diragukan oleh khalayak ramai, oleh publik. Nah, makanya dalam membimbing itu juga yang betul, itu lakukan yang betul, yang serius. Nah, oke, nah ini advice-nya, seriuslah dalam penulisan draft skripsi. Gunakan event itu, event pembuatan skripsi itu untuk mencurahkan segenap kemampuan Anda. Nah, setelah belajar 5 tahun, curahkan semua. Jangan ditahan-tahan. Oke, terima kasih. Semoga membantu.